Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila Amalia Ramadhani dengan NPM 207002057 dari kelas B mata kuliah Praktikum Analisis Sistem Tenaga. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan metode perhitungan aliran daya dengan membandingkan banyaknya iterasi yang dilakukan, kemudian menentukan besarnya aliran daya semu dan juga besarnya nilai arus. Analisis aliran daya merupakan suatu studi yang mempelajari analisis secara numerik pada aliran daya listrik pada suatu sistem interkoneksi atau terhubung yang digunakan untuk menentukan parameter-parameter sistem tenaga listrik, di mana pada proses perhitungannya sendiri terkait dengan masalah optimasi sistem. Jadi untuk mendapatkan hasil yang optimum, digunakan metode iterasi untuk menyelesaikan masalah analisis aliran daya ini. Di antaranya yaitu metode adaptive Newton-Raphson, metode Newton-Raphson, metode Gauss-Seidel, dan juga metode fast decouple. Dalam menganalisis aliran daya ini digunakan salah satunya yaitu software etap, di mana software etap ini bekerja dengan melakukan simulasi dari sistem yang sudah dirancang dalam bentuk single line diagram. Berikut adalah rangkaian yang sudah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana ada komponen power grid, kemudian ada komponen bus, ada trafo, ada kapasitor, ada kabel, ada generator, ada impedansi, ada lamp, kemudian ada motor asinkron, ada motor, kemudian ada load, dan juga network. Untuk default dari etap versi 19 ini ada 3 metode, yaitu metode adaptive Newton-Raphson, metode Newton-Raphson, dan metode fast decouple. Di sini saya akan mencoba terlebih dahulu yaitu metode fast decouple. Di mana ketika sudah ada hasil yang keluar, saya akan mengambil data hasil tersebut dengan report manager. Oke, ini adalah hasil dari metode adaptive Newton-Raphson. Sebelum saya menjelaskan berapa besarnya daya, kemudian besarnya daya reaktif, daya semu, dan power factor, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai metode yang ada. Yang pertama yaitu metode adaptive Newton-Raphson, di mana metode ini merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson, di mana pengembangan ini yaitu adanya rumus tambahan. Untuk rumus tambahan ini membuat metode adaptive Newton-Raphson lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan dan lebih akurat. Yang kedua yaitu metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson pada dasarnya merupakan metode Gauss-Seidel yang diperluas dan disempurnakan. Metode Raphson juga merupakan uraian dari deret Taylor untuk satu fungsi dengan dua variabel atau lebih untuk memecahkan persoalan aliran daya, yaitu dengan mencari daya aktif, daya reaktif, tegangan, dan faktor daya. Metode Newton-Raphson mempunyai perhitungan lebih baik daripada metode Gauss-Seidel jika digunakan untuk sistem tenaga yang besar, karena lebih efisien dan praktis. Kemudian jumlah iterasi atau perhitungan yang dibutuhkan untuk memperoleh pemecahan ditentukan berdasarkan ukuran sistem. Pada analisis aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson, digunakan besaran listrik dalam satuan besaran per unit yang dinyatakan dalam blok diagram. Yang ketiga yaitu metode fast decouple, di mana dalam pengoperasian sistem tenaga listrik terdapat karakteristik yang unik, yaitu adanya hubungan yang terdapat di antara daya nyata dengan sudut fasa tegangan bus dan antara daya reaktif dengan besar tegangan bus, di mana jika ada perubahan yang tidak signifikan pada besaran tegangan bus, maka tidak akan menyebabkan perubahan yang besar bagi daya nyata. Dan untuk perubahan yang tidak signifikan pada sudut fasa tegangan, tidak akan menyebabkan perubahan yang besar pada daya reaktif. Hal ini terlihat dari keterkaitan daya dan delta serta daya aktif
dan tegangan melalui pendekatan yang dilakukan. Kemudian ini ada tampilan hasil analisa etap, di mana untuk metode adaptive Newton-Raphson, daya yang dihasilkan yaitu 8,13 MW, untuk daya reaktifnya yaitu min 0,11 MVAR. Kemudian untuk daya semuanya yaitu 8,131 MVA, dan untuk power faktornya yaitu 99,99 leading, dan untuk banyaknya iterasi yang dilakukan yaitu sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu metode Newton-Raphson, di mana untuk daya yang dihasilkan yaitu 8,13 MW, sama seperti metode adaptive Newton-Raphson tadi. Kemudian untuk daya reaktifnya juga sama, yaitu min 0,11 MVAR. Kemudian untuk daya semuanya yaitu 8,131 MVA. Kemudian untuk power faktornya yaitu 99,99 leading. Sama seperti metode sebelumnya, yaitu metode adaptive Newton-Raphson. Dan untuk yang ketiga yaitu metode fast decouple, di mana untuk daya yang dihasilkan yaitu 8,152. Ini berbeda dengan metode sebelumnya, meskipun perbedaannya tidak signifikan. Untuk daya reaktifnya yaitu 0,519, untuk daya semuanya yaitu 8,168, dan untuk power faktornya yaitu 99,80 leading. Untuk iterasinya dilakukan sebanyak 4 kali. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan pada data yang telah didapat pada simulasi aliran daya pada etap, terdapat perbedaan jumlah iterasi yang diperlukan dalam mencapai nilai optimum, dan juga ada perbedaan hasil meskipun tidak terlalu signifikan, di mana iterasi dengan menggunakan metode adaptive Newton-Raphson mencapai nilai optimum pada iterasi ketiga, dan metode Newton-Raphson mencapai nilai optimum pada iterasi ketiga, sedangkan pada metode fast decouple mencapai nilai optimum pada iterasi keempat. Terdapat perbedaan jumlah iterasi ini dikarenakan secara teori metode Newton-Raphson lebih cepat mendapatkan nilai optimum daripada metode fast decouple, dan adanya perbedaan hasil meskipun tidak terlalu signifikan, dikarenakan metode fast decouple kurang presisi dalam perhitungan, dan parameter-parameter yang digunakan secara sistematis dalam perhitungan berbeda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.